putusan ini panggilan hari ini saya dipanggil untuk datang ke sana. Saya tidak akan ini putusan saya anggap ini putusan dari pertimbangan hukum yang palsu. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar, justru saya dianggap memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang tidak beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana, ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa agung hanya simpan saja. Jadi bekal ini, saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa agung. Berapa kali saya bersurat? Datang, tapi mereka tetap saja. Jadi ngomong kosong itu. Kata jaksa agung mau dia bereskan itu, jaksa-jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa rambut tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih keluarin lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang itu berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka dia ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara mulia? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah mengenal namanya Ahmad Bayhaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Iya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Dia saja yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Aslinya dari ketika mana saya melihat itu saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Lihat. Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini Udah bukan lama, lagi ya? ditahan ya, sudah Dan lama. yang paling lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah? Ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Dirtipidum nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan? Dan itu posisinya bisa. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, setuju Jokowi tidak punya kapasitas sebagai seorang sarjana S1. Benar banget analisa Bapak ini masuk dalam logika. Hingga mungkin seorang sarjana pemikiran seperti Jokowi. Jika hukum tunduk sama kebohongan Jokowi, jelas negara kita tidak akan bisa bikin makmur rakyat. Dikilah anak-anak kita dengan kejujuran sejak kecil, agar di kemudian hari tidak menjadi pembohong dan membohongi orang. Prof, sarjana bicaranya gak gapak.
gagap-gagap. Sarjana itu pintar karena sarjana bilian yang begini. Masuk akal jawaban Profesor Bravo Pak. Hancurnya negara kita tercinta ini semata-mata karena uang dan kekuasaan yang tidak berlandaskan agama dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang beginilah jadinya. Emang benar 100.000% enggak punya ijazah. Inilah ngeri wayang. Semua sudah diatur dalam siapa yang kuat dia yang menang. Nah, itu cara orang waras berpikir. Polisi sudah lama jadi makanya kasus ijazah palsu Jokowi nggak bakal kelar kalau lewat kepolisian penanganan hukumnya. Negara dengan penduduk hampir 300 juta dipimpin orang Plogo. Ini jadinya berkuasa, jadinya oligarki. Benar Prof, misteri yang tidak boleh didiamkan. Jelas sekali kesimpulannya. Keren. Aku berdoa semoga generasi penerus bangsa Indonesia banyak yang jujur, amin. Jokowi orang terdidik juga Pak, tapi terdidik bohongnya. Sangat setuju Prof. Raid, cermat, cerdas, berkal, sehat. Polisi kok malah jadi termuk. Rusaklah negara ini. Sangat cerdas, pas mantap. Sangat cerdas penjelasan Prof. Rais. Sangat masuk logika, gampang cuma akal sehat. Asli kenapa berlama-lama nunjukkan ijazahnya? Sengaja bikin gaduh rakyat begini, nunjukin polisi malah polisi yang tidak boleh disentuh lagi. Intelijen rakyat yang enggak ditetei negara ternyata cepat berhasil mengungkap kejahatan semua mandiri. Salam waras, sehat selalu Pak Roy Suryo. Kunci permasalahan ini ada di Prabowo. Asal berani membongkar Jokowi, insya Allah rakyat mendukung sepenuhnya ke Pak Prabowo. Dari awal saya percaya 100 ijazah Jokowi palsu. Banyak orang pintar jadi bego gara-gara duitnya Jokowi. Mantap Bang. Semoga kebenaran secepatnya terungkap polisi. Itu udah bobrok Bang. Nanti kalau rakyat udah muak baru sadar Pacok dan Virus Mulyono. Betul sekali Prof. Right. Jokowi tidak punya ijazah sarjana. Kepalsuan menjadikan penjabat yang korupsi. Semua untuk menutupi kepalsuan harus keluar banyak uang, menyogok sana sini, bikin kebohongan. Ada reuni, bayar preman, bujer, dan lain-lain. Untuk melihat keaslian, tetap dengan ilmu pengetahuan. Uji laboratorium yang netral atau independen. Rakyat butuh kejelasan dan kepastian. Rakyat sudah bayar pajak.
proses hukum tentang korupsi berjamaah. Itulah negeri Konoha. Jangan kaget sudah, tapi belum bang. Cerdas Pak, masuk logikan. Siarkan di TVI, di TV nasional, biar ada pengakuan para pendukungnya. Undang-undang dulu, baru UU dibayar. Siapa yang tidak mau uang? Dokumen negara dipalsukan atau menipu seluruh rakyat Indonesia layak dihukum mati. Pasti hancur sesuatu kalau dipimpin orang yang tidak cakap. Kalau banyak uang kita, bebas dari hukum karena hukum bisa dibeli. Jangan bilang gerombolan, pembohong, penipu, perusak NKRI. Masyarakat Allah, ternyata Jokowi sejak dulu biasa meminta sumbangan bantuan, setelah selesai urusannya dilupakan orang-orang sudah berjasa. Semangat dan bongkar habis. Sitap semua fasilitas diberikan negara demi kehormatan bangsa di mata dunia. Orang itu hebat dengan segala kurang yang diragukan, tetapi hebat bisa sukses jadi top yang bermasalah. Republik hidup berbangsa bernegara. Saya sangat setuju pendapat Prof. Rias, 1000% yakin. Sebenarnya semua sudah tahu, cuman yang tahu pura-pura enggak tahu demi uang.